especialista contratado pela família, acompanhado da equipe de salvamento local. Apesar do resgate não ter acontecido no tempo hábil, jenazah Juliana Marins telah tiba di Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa malam setelah diangkut oleh Angkatan Udara Brasil dari São Paulo. Jenazah tiba di Bandara Galeão dan kemudian dibawa ke Institut Medis Forensik Afrânio Peixoto. Pada Rabu pagi, otopsi kedua akan dilakukan di bawah koordinasi Kepolisian Sipil Rio de Janeiro. 3 profesional, termasuk dari Kepolisian Sipil dan Federal, akan terlibat dalam proses ini, dan seorang perwakilan keluarga akan memantau pelaksanaannya. Otopsi ulang ini diajukan oleh keluarga Juliana, yang masih memiliki keraguan mengenai penyebab kematian dan waktu pasti terjadinya. Permintaan ini telah diterima oleh Pengadilan Federal dengan dukungan dari Kantor Pembela Umum Federal yang juga meminta Kepolisian Federal untuk melakukan penyelidikan. Hasil otopsi pertama di Indonesia telah menunjukkan beberapa patah tulang dan cedera internal sebagai penyebab kematian. Menurut ahli Indonesia, Juliana diperkirakan bertahan hidup sekitar 20 menit setelah mengalami trauma. Otopsi kedua di Brasil ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai penyebab kematian Juliana Marins dan menjadi bagian penting dari proses hukum yang sedang berjalan. Otopsi kedua terhadap jenazah Juliana Marins telah dilakukan pada Rabu pagi di Institut Medis Hukum Afrânio Peixoto di Rio de Janeiro. Proses otopsi, yang berlangsung sekitar 2 jam, melibatkan 2 ahli forensik dari Kepolisian Sipil, seorang ahli dari Kepolisian Federal, dan seorang asisten teknis yang mewakili keluarga. Hasil awal otopsi ini diharapkan akan dirilis dalam waktu 7 hari. Setelah otopsi, jenazah Juliana diserahkan kepada pihak keluarga. Otopsi kedua ini dilakukan atas permintaan keluarga Juliana yang mempertanyakan kesimpulan otopsi pertama yang dilakukan di Indonesia. Otopsi pertama di Indonesia menyimpulkan bahwa Juliana meninggal karena pendarahan internal akibat cedera organ dalam yang disebabkan oleh trauma tumpul. Para ahli Indonesia memperkirakan Juliana meninggal kurang dari 20 menit setelah pendarahan bermula, antara 12 dan 24 jam sebelum jenazahnya tiba di rumah sakit. Kakak Juliana Marins menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan, khususnya kepada Institut Medis Hukum, Kejaksaan Umum Negara, dan Kepolisian Federal Brasil, atas bantuan yang diberikan sehingga jenazah Juliana dapat dipulangkan ke Brasil dan otopsi kedua dapat dilakukan. Ia menjelaskan bahwa otopsi kedua telah dilakukan, namun hasilnya baru akan dirilis beberapa hari lagi karena masih ada beberapa tes yang perlu dilakukan. Ia mengungkapkan harapannya agar kasus ini tidak dilupakan, karena keluarga yakin ada banyak kelalaian dalam proses evakuasi Juliana. Meskipun lega karena jenazah Juliana telah dipulangkan ke Brasil, sang kakak menekankan bahwa perjuangan untuk mencari keadilan belum berakhir. Keluarga masih fokus untuk memberikan perpisahan yang layak kepada Juliana, namun akan terus memperjuangkan hak dan kebenaran mengenai kematian Juliana. Ia menyatakan bahwa keluarga akan terus mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya setelah mendapatkan hasil otopsi kedua. Meskipun belum ada keputusan tegas mengenai tindakan hukum terhadap pemerintah Indonesia, keluarga menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk keadilan bagi Juliana. Sang kakak mengakhiri pernyataannya dengan ungkapan syukur karena jenazah Juliana telah kembali ke Brasil, sehingga keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak.
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memberikan klarifikasi terkait rencana keluarga Juliana Marins untuk menempuh jalur hukum. Kepala Balai TNGR Yarman menegaskan bahwa proses pencarian dan penyelamatan telah dilakukan secara optimal oleh tim gabungan SAR. Yarman menyatakan bahwa sejak menerima laporan, petugas langsung bergerak ke lokasi dengan perlengkapan dan tenaga yang tersedia. Ia menekankan bahwa medan ekstrem dan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan besar. Lereng yang sangat curam dan dalam di mana Juliana jatuh membuat proses evakuasi sangat berisiko dan memakan waktu. Evakuasi baru berhasil dilakukan pada tanggal 25 Juni menggunakan teknik manual dengan sistem tali dan lifting. Keterlambatan ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan perubahan cuaca ekstrem di puncak Cemara Nunggal, sesuai dengan analisis BMKG. Meskipun keluarga Juliana berencana menempuh jalur hukum, TNGR tetap terbuka terhadap evaluasi dan memastikan bahwa keselamatan pendaki akan lebih diutamakan di masa mendatang. TNGR menjelaskan bahwa mereka menerima informasi sekitar jam 6:30 WITA dan tim SAR langsung bergerak, namun tantangan alam benar-benar menghambat proses evakuasi. Klarifikasi TNGR ini memberikan gambaran mengenai upaya penyelamatan yang telah dilakukan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Pernyataan ini akan menjadi bagian penting dalam proses hukum yang akan ditempuh oleh keluarga Juliana Marins. Vai fazer essa autópsia hoje. Então agradeço muito a todo mundo que tem apoiado. Espero que meu pedido mais uma vez é não esqueçam Juliana, que ainda tem muita coisa que a gente tem que pedir por ela. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, menanggapi rencana pemerintah Brasil dan keluarga Juliana Marins untuk menempuh jalur hukum terkait kasus kematian Juliana di Gunung Rinjani. Berduka cita ya, kalau ada ruang yang salah kami minta maaf ya, kami akan perbaiki. Tapi kalau memang tadi betul saya belum cek ya apakah memang ada tuntutan hukum ya, tentu itu sebagai hak ya, dan kita akan coba pertanggungjawabkan ya dengan apa yang memang kita lakukan. Tapi insya Allah sekali lagi ya, Raja Juli menyatakan bahwa langkah hukum tersebut merupakan hak mereka. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mencoba untuk mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan terkait kasus tersebut. Pernyataan ini menunjukkan sikap pemerintah Indonesia yang siap menghadapi proses hukum yang akan ditempuh oleh pihak Brasil.